Halo sahabat, kabarnya baik-baik aja ya kan? Gua Kompe mau rangkum film nih, buat buang waktu senggang kalian. Bagi yang males nonton full filmnya, simak aja videonya. Kali ini gua akan membawakan film yang berjudul Intruder. Film Korea yang rilis pada tahun 2020 ini menceritakan tentang seorang arsitek ternama yang mempunyai masa lalu yang kelam dengan kehilangan istrinya dan adiknya. Yang dimana setelah 20 tahun menghilang, adiknya pun tiba-tiba muncul dan kembali ke pangkuan keluarganya. Film dimulai saat Seo Jin, arsitek ternama yang sedang presentasi di hadapan kliennya, tiba-tiba mengalami sakit kepala pada pertengahan meeting. Kejadian tersebut diduga karena Seo Jin sering berkonsultasi dengan dokter untuk melakukan hipnoterapi. Karena dia ingin mencari tahu siapa pelaku yang menabrak istrinya hingga meninggal. Karena sudah menjadi arsitek yang terkenal, akhirnya Seo Jin tinggal di sebuah rumah yang mewah yang pada awalnya dia hanya tinggal di sebuah apartemen sederhana. Di saat pulang kerja, Seo Jin menemui anaknya yang bernama Yena. Di scene ini diberitahu kalau Yena tidak tahu ibunya sudah meninggal dan si Seo Jin ini berbohong kepada anaknya. Scene berlanjut di mana Seo Jin tiba-tiba mendapat sebuah telepon dari pusat pelayanan anak pada saat rapat. Seo Jin diberitahu kalau adiknya yang hilang selama 20 tahun telah ditemukan. Akhirnya dia pun bertemu dengan adiknya yang bernama Eugene. Namun pada saat bertemu, si Seo Jin malah ragu kepada adiknya dan meminta untuk tes DNA terlebih dahulu agar yakin bahwa itu emang adiknya. Keesokan harinya, Seo Jin melihat ibunya menangis. Ternyata di situ ada dokumen dari pusat pelayanan anak serta hasil tes DNA yang dimana kalau orang tersebut emang merupakan adiknya. Eugene yang awalnya bekerja sebagai suster akhirnya berhenti dari pekerjaannya dan sekarang tinggal di rumah untuk menjaga kedua orang tuanya. Yena yang awalnya pemurung kini menjadi ceria karena dekat dengan bibinya, Eugene. Hari pun berlalu. Di sini Seo Jin masih curiga terhadap adiknya, terutama kejadian pada saat ia melihat tato aneh di punggung Eugene. Dan Eugene seenaknya menyewa orang untuk merawat ibunya. Akhirnya Seo Jin pun meminta pembantunya untuk mengawasi Eugene. Di pagi hari, Seo Jin mendatangi kantor polisi untuk bertemu dengan Jo yang merupakan seorang detektif. Jo menemukan sebuah rekaman pada saat istri Seo Jin tertabrak, namun dibutuhkan waktu untuk memperbaiki rekaman itu. Di saat yang sama, Yena pergi berlatih balet bersama Eugene, namun kali ini pembantunya ikut bersama mereka supaya dapat mengawasi Eugene. Pas lagi OTW ke tempat balet, tiba-tiba melihat hal tersebut, pembantunya merasa ada keanehan pada Eugene. Apalagi pada saat Eugene tiba-tiba panik dan langsung menuju ke parkiran meninggalkan Yena. Pas di parkiran, orang tersebut langsung mencekik dan mengancam Eugene. Scene berlanjut di mana Yena sudah selesai latihan balet. Ketika pulang, pembantunya merasa ada keanehan pada Eugene karena ia terlihat terluka dan melihat orang yang tadi sudah tewas. Merasa ada yang janggal, pembantunya inisiatif menghubungi Seo Jin, namun pas di perjalanan keesokan harinya, saat Seo Jin mau pergi ke kantor polisi, dia diberi surat kalau pembantunya tiba-tiba pergi bersama pacarnya. Seo Jin bingung, pembantu yang sudah lama tinggal bersama keluarganya tiba-tiba pergi begitu saja. Dan melihat keluarganya lama-lama menjadi aneh. Saat menuju kantor polisi untuk melihat rekaman kejadian, di situ Seo Jin pun kaget karena pada rekaman itu ada orang terlihat seperti Eugene. Mengetahui hal itu, Seo Jin pun langsung pergi ke dokter untuk melakukan hipnoterapi. Karena Seo Jin mempunyai dua masa lalu yang kelam, yaitu tentang kematian istrinya dan kehilangan adiknya,
Karena di alam bawah sadarnya kadang terbentur mengenai dua kesalahan tersebut. Akhirnya Seojin pun bisa melihat pelaku penabrakan istrinya, namun dia juga dapat melihat Yujin di situ. Karena mengetahui hal itu, Seojin pun akhirnya melakukan investigasi tentang orang yang dianggap adiknya dan menemukan dua hal penting yang ternyata alamat pusat layanan anak itu sebetulnya tidak ada dan teman suster Yujin adalah palsu. Oleh karena itu, Seojin pun langsung bergegas menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Seojin langsung menuduh kalau orang ini bukanlah adik sebenarnya dan memperlihatkan hasil bukti dari investigasi kepada orang tuanya. Di situ Yujin langsung memohon maaf kalau sebenarnya dia tidak mempunyai pekerjaan dan melakukan ini karena malu pada keluarga. Bukannya curiga kepada Yujin, ayahnya bilang kalau tes DNA merupakan bukti dia anaknya. Ibunya juga berkata, setelah kejadian itu, ibunya langsung tiba-tiba hilang kesadaran dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Setelah kejadian itu, seluruh keluarganya menjadi aneh termasuk Yena. Seojin pun akhirnya mengambil beberapa rambut Yujin untuk melakukan tes DNA secara diam-diam. Pada hari yang sama, Seojin pun pergi ke kantor polisi dan menemukan fakta saat Yujin dan pembantunya ke tempat latihan balet. Pada hari itu terjadi pembunuhan. Seojin pun berkata kepada detektif Jo kalau sebenarnya dia tidak percaya kepada adiknya. Akhirnya detektif Jo pun menginterogasi Yujin di rumahnya. Bukannya curiga kepada Yujin, detektif Jo malah curiga kepada Seojin karena Yujin berkata kalau Seojin akhir-akhir ini keras terhadap keluarganya dan terobsesi mengenai kasus istrinya. Mengetahui hal tersebut, Seojin pun akhirnya marah dan tidak bisa apa-apa. Sesampainya di rumah, Seojin pun melihat keluarganya menjadi aneh. Mengetahui bahwa ibunya sudah meninggal, Yena akhirnya kecewa kepada Seojin. Tidak bisa apa-apa lagi, akhirnya Seojin pun berencana untuk pergi dari rumah tersebut bersama Yena. Tapi Yena yang sedang marah tidak mau ikut bersama ayahnya. Karena tidak tenang di rumahnya, Seojin pun menjaga Yena semalaman dan menemukan fakta bahwa pembantu barunya mempunyai tato yang sama yang dimiliki oleh Yujin. Keesokannya, Yujin menitipkan Yena ke dokter hipnoterapinya. Lalu dia pergi melakukan investigasi sendirian. Si dokter lalu mengingatkan Yujin untuk jangan lupa meminum obat yang sering ia berikan. Akibat terburu-buru, akhirnya Seojin pun lupa meminum obatnya dan tubuhnya menjadi tidak seimbang. Di tengah investigasi, Seojin pun mendapat telepon dari sales apartemen. Sales ini mengira kalau Seojin ini ada di apartemennya karena seperti ada orang di sana. Mengetahui hal itu, Seojin pun langsung pergi ke apartemennya yang dulu. Saat sudah sampai di sana, Seojin lalu menemukan itu merupakan pembantunya yang dulu. Dan Seojin pun langsung disandra oleh seseorang. Seseorang itu merupakan pelaku kasus istrinya. Pelaku menjelaskan kalau mereka dari sebuah sekte termasuk Yujin sendiri. Seojin diberitahu kalau selama ini keluarganya dikasih sejenis narkoba agar bisa patuhi perintah. Sekte ini juga sedang mengincar Yena agar dijadikan anak spesial karena anak spesial sebelumnya sudah cacat fisik yang dimana merupakan anak si bapak ini. Setelah baku hantam dengan sang pelaku, Seojin pun langsung menuju rumah. Sesampainya di sana, ternyata sudah banyak orang menunggunya termasuk detektif Jo. Dan yang ternyata si dokter hipnoterapi juga merupakan bagian dari sekte. Detektif Jo langsung menangkap Seojin karena diduga melakukan KDRT. Saat mau dibawa ke kantor polisi,
Eugene menjelaskan semua pada Seojin. Eugene yang merupakan petinggi sekte menjelaskan bahwa istri Seojin pernah mengikuti kegiatan sektenya dan anaknya Yena merupakan anak terpilih. Tidak mau anaknya direnggut, akhirnya istrinya keluar dari sekte itu. Namun, setelah keluar dari sekte tersebut, istri Seojin diteror terus-menerus oleh sekte. Sudah tidak tahan akan hal itu, istrinya mencoba memberitahu Seojin, namun istrinya keburu tertabrak oleh sang pelaku. Sambil menyesal, Seojin pun akhirnya dibawa ke kantor polisi. Pas di tengah jalan, Seojin pun akhirnya bisa lepas dari polisi dan lepas dari anggota sekte yang menyamar sebagai pemberi tumpangan. Lewat GPS mobil itu, Seojin pun akhirnya bisa mengejar Eugene ke sebuah hutan. Sesampainya di hutan, terjadilah baku hantam Seojin dengan Eugene. Saat Seojin hampir menang, Eugene memberitahu kalau dia merupakan adik sesungguhnya. Mendengar hal itu, kepala Seojin pun menjadi sakit. Yena menyelamatkan nyawa Seojin dan akhirnya Eugene terdesak. Eugene memohon kepada Seojin, namun Seojin membantahnya. 설령 말해 하나 피가 섞였다고 해도 절대로 내 동생 아니야. 이대로 설명하면 Keadaan kembali seperti semula. Sebelum film berakhir, Seojin mendapatkan hasil tes DNA yang ia lakukan sebelumnya. Namun Seojin pun langsung menghancurkan dokumen tersebut tanpa dilihat terlebih dahulu. Gimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Bye. Keluarganya menjadi aneh termasuk Yena. So asik. Oleh karena itu, Seojin titit babi. Tanggapan gua menurut gua